Halo pioners, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi ya di channel Mengadun. Kita masuk lagi di sesi tanya. Oke, ini ada yang bertanya ya kepada Mengadun. Kita bisa baca sama-sama. Bang mau nanya, kalau udah migrasi tapi masih terkunci sampai 2026, mungkin maksudnya seperti itu ya. Terus misal ada teman yang pinjamin anggap sebesar 5 Pi atau 5 koin Pi ya. Menurut abang itu dibolehkan apa enggak ya? Makasih. Oke, sama-sama. Di sini tidak mengadun sebutkan ya siapa orangnya, tapi ya bagi yang merasa saja lah ya. Dan kita jawab ya. Di sini sebelumnya Mengadun udah coba googling, barangkali Mengadun salah ya. Jadi lebih baik kita mencari referensi atau rujukan yang sekiranya bisa diambil hikmahnya, yaitu pendapat secara umum ya gitu. Di sini dikatakan menurut di situ detik.com ya, hukum pinjam meminjam, hukum asal dari pinjam meminjam adalah sunnah. Hukum pinjam meminjam dapat menjadi wajib jika orang yang meminjam itu sangat membutuhkannya. Hukum pinjam meminjam juga dapat menjadi haram jika untuk mengerjakan perbuatan yang dilarang seperti meminjamkan pisau untuk membunuh orang. Nah, sini jelas ya gitu. Jadi kalau misalkan nih ada orang yang mau ngasih pinjam ya, kalau menurut pertanyaan di sini, yaitu ada orang yang mau ngasih pinjaman kepada kita ya gitu ya. Itu sih kembali ke Mengadun ya, asumsi. Barangkali juga pioners yang lain silahkan saja kalau mau memberikan asumsi pribadinya gitu kan. Karena di sini diksinya ada teman yang mau meminjamkan koin Pi ya, tapi bukan kitanya yang mau minjam nih, itu kan. Kita bahas satu-satu. Kalau ini namanya ada yang mau meminjamkan, berarti teman kita yang menawarkan kepada kita gitu loh ya, berarti kan atas nama kebaikan gitu kan. Jadi mungkin karena kasihan nih karena migrasi lama lu, misalkan sini gua kasih pinjam aja lah misalkan 5 Pi gitu kan, itu tidak apa-apa gitu, silahkan saja ya diterima gitu kan. Bahkan ya dengan senang hati. Karena apa? Karena di saat misalkan kita mau open mainnet ataupun mau peer to peer gitu kan, silahkan saja ya, tidak apa-apa, dan itu membantu kita gitu. Itu hukumnya sunnah ya, kecuali kalau misalkan nih koin Pi-nya ya maaf ya kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik, yaitu jadi tidak boleh ya gitu loh, nggak bagus lah, intinya seperti itu. Nah terus Mengadun tambahkan yang keduanya, yaitu bagaimana kalau kitanya yang mau pinjam ke teman ya. Misalkan contoh nih Mengadun ya, juga di circle Mengadun juga ada gitu. Jadi kalau misalkan yang belum KYC atau belum migrasi, misalkan Mengadun bilang gini, ya udahlah ntar lu gua kasih ya kan buat minjam 2 Pi gitu kan. 2 Pi juga kan gede banget kalau GCP terbentuk kan gitu. Nah itu nggak apa-apa. Nah nanti setelah migrasi, maksudnya seperti itu. Ini kan udah jelas nih kalau di kasus yang bertanya di sini sudah migrasi tapi terkunci gitu kan. Nah berarti kan nanti ketika kuncinya sudah terbuka ya tinggal dibayar gitu, tinggal dibayar ya. Misalkan ya kita mau mengucapkan terima kasih, monggo sekedar ucapan terima kasih saja. Atau misalkan nih kita untuk merasa terbantu atas pertolongannya ya, misalkan kita ada pengertian rokok sebungkus, ini lebihnya makasih gitu kan. Itu nggak apa-apa sih sebenarnya. Ini kembali ke secara logikanya saja ya, atau dari kebijakan masing-masing seperti itu. Sebenarnya jawabannya simpel gitu kan, cuman kita bahas ini supaya menjadi banyak pandangan ya, karena mungkin ini juga terjadi di banyak pioners gitu. Terus misalkan nih Mengadun gitu kan, misalkan ini ya udah tuh gue kasih 2 koin, tapi ntar kalau misalkan udah migrasi atau misalkan sudah KYC gitu kan, ntar balikin lah 3 koin. Nah itu kan ada lebihnya 1 koin. Kita lihat dulu teman Mengadun ini setuju enggak gitu kan.
Kalau misalnya gila lu satu koin aja gede, untungnya lebihnya banyak banget misalkan. Nah dari situ kita jangan sampai lah ya menjadi beban gitu, jangan sampai kita memberatkan seseorang siapapun itu. Nah kita juga dari secara pengertian tuh kebijakan ya, kita tulus pengen menolong itu boleh banget ya, jadi tidak ada embel-embelnya lah seperti itu ya. Yang Mang harapkan sih kalau misalkan ada yang terjadi di antara pioner seperti ini ya, yang antara pinjam dan meminjam CoinPay, kita secara kebijakan aja sih, jangan sampai ada yang merasa diberatkan, baik itu yang meminjam atau yang memberikan pinjaman ya. Tuh sekiranya ya cukup bisa dipahami sih kalau soal ini. Intinya kembali ke pengertian masing-masing aja ya gitu. Jadi kalau misalkan ditanya dibolehkan apa enggak, ya itu kembali ke diri masing-masing. Kalau misalkan nggak merasa diberatkan ya terima gitu kan. Kalau misalnya diberatkan, aduh ntar gimana ya, dia minta lebihnya nggak ya gitu misalkan, ntar dia minta, nah itu diobrolkan lagi aja ya. Tuh, thank you ya buat pioner. Silahkan kalau misalkan juga punya asumsi pribadi soal ini atau pemikiran atau apapun, komen saja ya pendapatnya masing-masing soal ini, karena Mang Adun yakin nih bukan terjadi hanya di 1-2 pioner saja ya, pasti ada ya, baik itu di pioner yang di daerah manapun mungkin ada saja yang hal terjadi seperti ini gitu. Jadi kesimpulannya menurut Mang Adun silahkan saja ya, dibolehkan gitu, yang penting tidak sampai ada yang diberatkan di kedua belah pihak, seperti itu ya. Ya kalau misalkan untuk pengertian lah rokok sebungkus mah ya itu mah anggap aja ngasih ya, ungkapan terima kasih karena kita sudah dibantu atau kita sudah ditolong ya. Terima kasih. Udah simple aja sih buat semuanya yang udah stay selalu di channel Mang Adun. Juga jaga kesehatan nih, cuaca lagi hujan terus ya kalau di Kerawang. Mudah-mudahan tidak sampai hujannya terus-menerus dan mengakibatkan banjir ya. Kalau misalkan ada pioners yang kena banjir ya, semoga cepat surut dan diberikan ketabahan. Oke. Yang penting tetap rezekinya dilancarkan ya, dan diberkahilah apapun urusannya itu. Oke, Mang Adun pamit undur diri dulu. Nanti kita gaskan lagi di informasi Pay Network yang akan datang. Oke. Bye bye, thank you.